Keragaman aktivitas ekonomi di Indonesia. Hai, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk belajar. Bertemu lagi di channel Pustaka Rama. Kali ini kita akan mempelajari tentang keragaman ekonomi di Indonesia. Mari kita simak penjelasannya. Aktivitas ekonomi terdiri atas 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia tentunya disesuaikan dengan kondisi wilayah di Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam yang melimpah. Namun, potensi alamnya belum mampu dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran penduduknya. Sebagai generasi penerus bangsa, sudah seharusnya kita ikut berperan aktif dalam pemanfaatan potensi alam secara bijak. Nah, anak-anak hebat, apa saja sih aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat? Bergerak di bidang apa saja aktivitas ekonomi tersebut? Kita pelajari sama-sama yuk. Aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Wilayah Indonesia berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian juga didukung tingkat kesuburan tanah yang tinggi karena pengaruh banyaknya gunung api di Indonesia. Nah, berdasarkan kondisi geografisnya, aktivitas pertanian dibedakan menjadi pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah membutuhkan banyak air, misalnya sawah irigasi dan sawah lebak. Sementara pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air, misalnya tegalan dan perkebunan. Aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Aktivitas peternakan yang dikelola masyarakat dapat berupa peternakan unggas, hewan kecil, dan hewan besar. Peternakan unggas contohnya ayam, itik, burung, dan angsa. Peternakan hewan kecil antara lain kelinci, kambing, dan domba. Sementara peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Hasil dari peternakan bisa berupa telur, daging, kulit, susu, atau bulu. Bahkan tidak hanya untuk dikonsumsi masyarakat. Hasil ternak juga dapat diolah menjadi berbagai kerajinan. Misalnya, tas, sepatu, jaket, kok atau bola untuk bulu tangkis, dan sebagainya. Aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Sekitar 2/3 wilayah Indonesia adalah perairan. Fakta inilah yang menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Luasnya wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam yang melimpah. Salah satunya adalah perikanan. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Dahulu nelayan mengandalkan angin untuk menggerakkan perahu. Nelayan memanfaatkan angin darat untuk melaut dan angin laut untuk kembali ke daratan. Kini nelayan sudah menggunakan mesin penggerak kapal atau motor untuk menggerakkan perahunya.
Sedangkan aktivitas budidaya dilakukan di darat atau di perairan payau. Budidaya ikan di darat dilakukan di kolam, sungai, sawah, waduk atau bendungan, dan danau. Ikan yang dapat dibudidayakan antara lain ikan lele, ikan mas, ikan nila, dan masih banyak lagi. Sementara budidaya di perairan payau umumnya dilakukan di tambak pesisir pantai. Aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Hijaunya hutan kita dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati. Potensi hasil hutan terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu, seperti kina, karet, damar, dan sagu. Hasil kayu menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Aktivitas kehutanan juga perlu memperhatikan kelestarian hutan. Kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara melakukan tebang pilih dan penghijauan atau reboisasi lahan gundul. Aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Kekayaan alam di Indonesia juga terkandung di perut bumi, yaitu berupa barang tambang. Di Indonesia terdapat barang tambang minyak dan gas atau disingkat migas, dan barang tambang non-migas. Contoh barang tambang non-migas antara lain emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir besi, dan bauksit. Barang tambang sifatnya tidak dapat diperbaharui, sehingga perlu dimanfaatkan dengan bijak. Ketersediaan barang tambang harus dijaga untuk kebutuhan masa kini dan masa mendatang. Selain itu, kita perlu mencari sumber daya alam alternatif agar barang tambang tidak cepat habis. Aktivitas ekonomi di bidang industri. Industri merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah bersumber dari sumber daya alam. Adanya aktivitas industri dapat meningkatkan nilai dan kualitas suatu barang. Aktivitas industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, maupun badan usaha. Contoh industri di Indonesia antara lain industri otomotif, industri konveksi, industri elektronik, sepatu dan sandal, industri ban, pengalengan ikan, minuman dan makanan, pupuk, dan masih banyak lagi. Aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Aktivitas ini dilakukan masyarakat untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Barang dagangan dapat berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hasil hutan, dan barang industri. Pada perkembangannya, aktivitas perdagangan juga melibatkan masyarakat luar negeri. Kegiatan perdagangan antar negara inilah yang dikenal dengan istilah ekspor dan impor. Aktivitas ekonomi di bidang jasa. Aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas jasa antara lain misalnya jasa perbankan dan keuangan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa konsultasi hukum, jasa pariwisata, dan jasa lainnya. Berkembangnya aktivitas jasa ini memunculkan beragam jenis pekerjaan di bidang jasa. Contoh pekerjaan di bidang jasa misalnya supir, polisi, guru, dan sebagainya. Aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia sangatlah beragam. Hal tersebut dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayahnya. Nah, demikianlah penjelasan tentang keragaman aktivitas ekonomi di Indonesia. Semoga informasinya bermanfaat ya.
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tekan juga tombol loncengnya agar kalian tidak tertinggal untuk menyaksikan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa. Halo teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Sunan Nisa Abdi Wahyuni dari Institut Agama Islam Hamzan Wadi semester 3A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang isi dari media pembelajaran yang sudah teman-teman tonton tadi. Langsung saja ya. Keragaman aktivitas ekonomi di Indonesia. Aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Karena di Indonesia beriklim tropis, wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Selanjutnya, aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Nah, di Indonesia yang biasa diternak masyarakat itu biasanya kan peternakan unggas. Hewan kecil dan hewan besar. Nah, peternakan unggas itu contohnya seperti ayam, itik, burung, dan angsa. Selanjutnya, aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Indonesia disebut negara maritim. Luasnya perairan menyimpan potensi kekayaan alam yang melimpah. Salah satunya adalah perikanan. Aktivitas perikanan dibagi menjadi dua, yaitu perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Selanjutnya, aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Nah, di sini kan potensi hasil hutan di Indonesia itu ada kayu, kina, karet, damar, dan sagu. Hasil kayu menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu itu menjadikan salah satu sumber pendapatan negara. Nah, selanjutnya ada aktivitas ekonomi di bidang pertambangan. Nah, di sini ada hasil dari pertambangan, yaitu migas, minyak bumi, dan gas alam. Selanjutnya non-migas, seperti emas, perak, tembaga, batu bara, aluminium, dan lain-lain. Selanjutnya, aktivitas ekonomi di bidang industri. Industri merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah itu bersumber dari sumber daya alam yang ada di negara kita, yaitu Indonesia. Selanjutnya, aktivitas ekonomi di bidang perdagangan. Aktivitas ini dilakukan masyarakat untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Barang dagangan dapat berupa hasil pertanian, perikanan, hasil hutan, dan barang industri. Selanjutnya, ada ekonomi di bidang jasa. Nah, aktivitas jasa merupakan kegiatan layanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas jasa antara lain misalnya kayak jasa perbankan, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa konsultasi, hukum misalkan, jasa pariwisata, dan lain-lain, masih banyak lagi ya. Nah, kayak gitu. Itu mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.